Mengapa cara penulisan bilangan itu harus diatur? Jawabannya, karena dalam pengukuran atau perhitungan, kita sering berhadapan dengan angka yang sangat besar maupun angka yang sangat kecil. Oleh karena itu, disinilah muncul istilah notasi ilmiah dan angka penting. Notasi ilmiah atau notasi baku merupakan penulisan bilangan dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Dalam notasi ilmiah, sebuah bilangan harus dinyatakan dalam satuan, dikalikan 10 pangkat bilangan bulat. Notasi ilmiah ini biasa ditulis dengan A dikali 10 pangkat N. Adapun kegunaan dari notasi ilmiah, yang pertama adalah untuk mempermudah dalam menentukan banyaknya angka penting yang didapat dari hasil pengukuran. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Yang ketiga, yaitu mempermudah dalam melaksanakan perhitungan aljabar. Pada intinya, penggunaan notasi ilmiah ini bertujuan untuk mempermudah penulisan bilangan yang sangat besar maupun bilangan yang sangat kecil. Aturan penulisan notasi ilmiah. Yang pertama, pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka di sebelah kiri. Lalu, hitunglah banyaknya angka yang dilewati oleh koma desimal dan gunakan angka tersebut sebagai pangkat dari 10. Contoh aturan notasi ilmiah. Rumus notasi ilmiah yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A adalah satuan, 10 pangkat N adalah orde. Oke, contoh yang pertama yaitu 1.100.000. Maka, bagaimana penulisan notasi ilmiahnya? Aturan yang pertama yaitu pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka di sebelah kiri. Atau koma desimal kita letakkan satu angka setelah angka pertama, yaitu di sini. Jadi satuannya yaitu 1,1. Kita tulis dikali dengan 10 pangkat. Nah, pangkatnya kita cari dengan menghitung banyaknya angka yang dilewati oleh koma desimal. Koma desimal di sini angka yang dilewatinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 pangkat 6. Karena dia arahnya ke kanan, maka pangkatnya positif. Contoh yang kedua yaitu 0,000000114, maka penulisan dalam notasi ilmiahnya menjadi: pertama, kita pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka di sebelah kiri. Ini satu angka di sebelah kiri, koma desimalnya berarti di sini. Berarti satuannya yaitu 1,14. Kita tulis dikali dengan 10 pangkat. Nah, pangkatnya kita cari dengan menghitung banyaknya angka yang dilewati oleh koma desimal. Koma desimal di sini, angka yang dilewatinya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkatnya 6. Karena dia arahnya ke sini, ke kiri, maka pangkatnya negatif. Selanjutnya adalah angka penting. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran atau angka yang diragukan. Angka penting itu sendiri adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Aturan-aturan angka penting. Yang pertama, seluruh angka bukan 0 termasuk angka penting. Yang kedua, angka 0 atau deretan angka 0 itu termasuk angka penting jika diapit oleh angka yang bukan 0. Yang ketiga adalah angka 0 atau deretan angka 0, itu termasuk angka penting jika berada di sebelah kanan angka bukan 0. Yang keempat, jika terdapat angka yang diberi tanda khusus, biasanya berupa garis bawah, maka angka setelahnya bukan termasuk angka penting. Contoh aturan angka penting. Aturan yang pertama yaitu seluruh angka bukan 0 termasuk angka penting. Di sini contoh yang pertama yaitu 3245. Terdapat 4 angka penting. Apa saja? Yaitu 3, 2, 4, dan 5. Ada 4 angka penting. Yang contoh kedua, 42,5. Terdapat 3 angka penting, yaitu 4, 2, dan 5. Selanjutnya, 1,9685. Terdapat 5 angka penting, yaitu 1, 9, 6, 8, dan 5.
Aturan yang kedua, yaitu angka 0 atau deretan angka 0 termasuk angka penting jika diapit di antara angka bukan 0. Contohnya pada 305. 0 di sini termasuk angka penting karena diapit oleh angka yang bukan 0. Jadi pada 305 terdapat 3 angka penting, yaitu 3, 0, dan 5. Oke, contoh yang kedua, 42,005 terdapat 5 angka penting, yaitu 42005. Contoh selanjutnya, 10,096 terdapat 5 angka penting, yaitu 1, 0, 0, 9, dan 6. Aturan yang ketiga, yaitu angka 0 atau deretan angka 0 termasuk angka penting jika berada di sebelah kanan angka bukan 0. Contoh yang pertama, 300. Terdapat 3 angka penting. 0 di sini termasuk angka penting karena berada di sebelah kanan angka bukan 0. Jadi 300 terdapat 3 angka penting, yaitu 3, 0, dan 0. Contoh kedua, 42,500. Ini terdapat 5 angka penting, yaitu 4, 2, 5, 0, 0. 0-nya berada di sebelah angka yang bukan 0, jadi termasuk angka penting juga. Contoh selanjutnya yaitu 0,0960. Di sini terdapat 3 angka penting. 0 di sini bukan angka penting karena dia berada di sebelah kiri angka bukan 0. Jadi 0,0960 terdapat 3 angka penting, yaitu 9, 6, dan 0. Aturan yang keempat, jika terdapat angka yang diberi tanda khusus, biasanya berupa garis bawah, maka angka setelahnya bukan angka penting. Contoh yang pertama yaitu 305, terdapat 2 angka penting, yaitu 3 dan 0. 5 bukan termasuk angka penting karena dia berada setelah angka yang diberi garis bawah. Oleh karena itu, 305 cuma terdapat 2 angka penting, yaitu 3 dan 0 saja. Contoh selanjutnya 42,005. Garis bawah ada di sini. Maka terdapat 4 angka penting, yaitu 4, 2, 0, dan 0. 5 bukan angka penting. Selanjutnya 10,096 terdapat 3 angka penting, yaitu 1, 0, dan 0. 96 bukan termasuk angka penting karena dia berada setelah angka yang diberi tanda khusus ini. Aturan pembulatan dalam fisika. Yang pertama, angka lebih besar dari 5 maka akan dibulatkan ke atas. Yang kedua, angka lebih kecil dari 5 maka akan dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, angka tepat sama dengan 5 maka akan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan akan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh aturan pembulatan dalam fisika. Contoh yang pertama yaitu 6,427 dibulatkan menjadi 6,43. Di sini kita lihat 7 lebih dari 5, oleh karena itu dibulatkan ke atas dengan menambah satu angka pada angka sebelumnya dan menghilangkan angka di belakangnya. Jadi di sini 2 kita tambahkan 1 dan 7 kita hilangkan, sehingga 6,427 dibulatkan menjadi 6,43. Contoh yang kedua yaitu 6,423 dibulatkan menjadi 6,42. Di sini kita lihat 3 kurang dari 5, oleh karena itu dibulatkan ke bawah. Contoh yang ketiga yaitu 5,475. Di sini tepat sama dengan 5. Jika angka sebelumnya ganjil, maka akan dibulatkan ke atas. Dan jika angka sebelumnya genap, maka akan dibulatkan ke bawah. Kita lihat sebelum angka 5, yaitu angka 7.
7 adalah angka ganjil. Oleh karena itu, kita bulatkan ke atas. 5,475 kita bulatkan ke atas menjadi 5,48. Karena dibulatkan ke atas ya. Contoh selanjutnya yaitu 5,645. Karena sebelum angka 5 yaitu angka 4. 4 adalah angka genap. Oleh karena itu, kita bulatkan ke bawah. Jadi 5,645 kita bulatkan menjadi 5,64 karena dibulatkan ke bawah.